menjelaskan isolasi piperin dengan metode Soklet dengan kelompok saya Angela Abigail dan teman saya Natasha Aurelia. Ditimbang lada sebesar 50 gram, yaitu serbuk lada. Lada dihaluskan agar zat-zat yang terkandung di dalam lada hitam mudah terlarut dalam pelarut yang digunakan. Hal ini karena semakin halus serbuk, maka pelarutan akan semakin meningkat. Karena semakin banyak terjadi kontak dengan pelarut, sehingga semakin banyak zat yang dapat terbentuk dan semakin efisien proses pemisahan atau ekstraksi yang terjadi. Tujuan pembungkusan dengan menggunakan kertas saring dalam proses kedua agar pelarut yang sudah dikondensasi dan berubah menjadi cairan dapat jatuh secara perlahan tetes demi tetes ke dalam timbel yang berisi sampel. Digunakan kertas saring sebagai pembungkus karena kertas saring mempunyai dinding tipis yang berpori yang dapat mempermudah pelarut untuk menyerap piperin yang terkandung dalam sampel. Proses selanjutnya adalah sokletasi, di mana pelarut dipanaskan dalam labu alas bulat, didinginkan menggunakan kondensor, sehingga cairan jatuh ke sampel lada untuk melarutkan zat aktif dalam sampel lada. Pelarut akan berubah menjadi fase uap karena titik didihnya rendah dengan menggunakan kondensor pelarut yang dalam fase uap tersebut menjadi fase cair dan akan menetesi sampel lada. Jika pelarut yang jatuh pada bagian soklet yang terdapat dalam sampel telah penuh, maka pelarut dari bahan yang terkandung dalam sampel akan jatuh ke dalam labu alas bulat karena adanya tekanan yang diberikan larutan. Proses ini dinamakan satu kali proses ekstraksi. Proses soklet dilakukan minimal 4 jam. Sokletasi dilakukan sampai beberapa siklus hingga ekstrak menjadi bening. Semakin banyak siklus yang dilakukan, maka ekstrak akan semakin baik. Dan digunakan pula etanol 96% sebagai pelarut karena merupakan pelarut yang paling banyak menghasilkan rendemen ekstrak. KLP satu dimensi, di mana pemisahan senyawa dari ekstrak alkanoid dilakukan dengan menggunakan plat silika G60F254 sebagai fase diam dengan ukuran 1 cm x 10 cm. Plat yang digunakan dipanaskan terlebih dahulu dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dengan tujuan menghilangkan kadar air yang terdapat dalam plat. Selanjutnya, ekstrak ditotolkan sebanyak 5-10 totolan menggunakan pipa kapiler pada tepi bawah plat. Sebelum dilakukan pengekslusian eluen dalam bejana, dijenuhkan terlebih dahulu agar campuran eluen dapat mengelusi ekstrak dengan baik untuk mempercepat reaksi dan bercampur secara sempurna. Plat bisa diangkat atau diambil dari bejana jika eluen sudah naik sampai ke garis atas. Kemudian plat didiamkan sebentar hingga kering. Plat diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Setelah itu noda disemprot menggunakan reaksi Dagendorf untuk menambah kepekatan dan menghasilkan perubahan warna yang ada kaitannya dengan struktur senyawa yang bersangkutan pada waktu pendeteksian.
kerja KLT 2 dimensi. Plat yang digunakan adalah plat KLT Gel 3G60F254 diperoleh dari KLTP ditotolkan pada jarak 1 cm dari garis bawah dan 1 cm dari garis tepi, lalu dikembangkan dengan satu sistem fase gerak sehingga campuran terpisah menurut jalur yang sejajar dengan salah satu sisi. Lempeng diangkat dan dikeringkan diputar 90 derajat Celcius. Kemudian diletakkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi fase gerak kedua, sehingga bercak yang terpisah pada pengembang pertama terletak di bawah sepanjang lempeng, lalu dikromatografi lagi. Komponen yang terpisah dapat terdapat di mana saja di dalam lempeng. Uji kemurnian isolat alkanoid dengan KLT 2 dimensi menghasilkan satu noda setelah disemprot dengan reaksi Dagendorf. Piperin merupakan senyawa metabolit sekunder yang diperoleh dari buah lada atau Piperningrum L dengan cara mengisolasi. Isolasi dalam percobaan ini dilakukan dengan cara mengambil senyawa piperin yang terdapat dalam lada melalui ekstraksi soklatasi dengan menggunakan pelarut organik yaitu etanol. Ekstraksi soklat atau padat cair digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Prinsip dari soklatasi ini ialah penyarian secara berulang sehingga hasil yang didapat itu sempurna dan pelarut yang digunakan relatif lebih sedikit. Bila proses penyarian telah selesai, maka pelarut akan diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode soklatasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tetapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Padatan yang akan diekstrak dilembutkan terlebih dahulu, dapat dengan cara ditumbuk atau diiris tipis. Kemudian padatan yang telah halus tersebut dibungkus dengan kertas saring. Nah, padatan yang telah dibungkus dengan kertas saring ini kemudian dimasukkan ke dalam alat soklatasi dan pelarut organiknya dimasukkan ke dalam labu godok. Ekstraksi ini dilakukan dengan memanaskan pelarut organik sampai semua analit terekstrak. Dengan pelarut yang digunakan adalah etanol 96%. Digunakan kertas saring sebagai pembungkus karena kertas saring mempunyai dinding yang tipis dan berpori yang dapat mempermudah pelarut untuk menyerap piperin yang terkandung di dalam sampel. Proses yang terjadi selama soklatasi yaitu pelarut dipanaskan di dalam labu alas bulat, didinginkan menggunakan kondensor sehingga cairan jatuh ke dalam sampel lada untuk melarutkan zat aktif dalam sampel lada. Pelarut akan berubah menjadi fase uap karena titik didihnya rendah dan dengan menggunakan kondensor, pelarut yang dalam fase uap tersebut berubah menjadi fase cair dan akan menetesi sampel lada. Jika pelarut yang jatuh pada bagian alat soklat yang terdapat pada sampel telah penuh, maka pelarut dari bahan yang terkandung dalam sampel atau piperin akan jatuh ke dalam labu alas bulat karena adanya tekanan yang diberikan oleh larutan tersebut. Proses ini dinamakan satu kali proses ekstraksi. Soklatasi dilakukan sampai beberapa kali siklus hingga ekstrak menjadi bening. Soklatasi ini dilakukan sampai beberapa kali siklus atau banyak siklus, maka ekstrak akan semakin baik. Semakin banyak siklusnya semakin baik. Digunakan etanol 96% sebagai pelarut karena merupakan pelarut yang paling banyak menghasilkan rendemen ekstrak. Selanjutnya, ekstrak akan dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah.
Melalui percobaan dan perhitungan diperoleh data persen rendemen sampel itu sebesar 43,3%. Proses selanjutnya ialah uji analisis kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis satu dimensi merupakan salah satu metode kromatografi yang didasarkan pada prinsip absorpsi. KLT dilakukan untuk uji kualitatif berdasarkan perbandingan nilai RF sampel dan standar. Prinsip dari KLT ini ialah pemisahan yang terjadi didasarkan pada perbedaan distribusi dan migrasi senyawa, di mana kecepatan distribusi tergantung pada interaksi senyawa dengan dua fase yang berbeda, yaitu fase diam dan fase gerak. Senyawa yang terikat kuat oleh fase diam akan tertahan dan terelusi lebih lama dibandingkan senyawa yang terikat lemah, di mana senyawa yang terikat lemah akan lebih mudah terbawa oleh fase gerak dan terelusi pada pelat. Daya ikatan antar senyawa dan kedua fase didasari pada sifat polaritasnya. Pada percobaan menggunakan kromatografi lapis tipis ini, fase normal di mana fase diam cenderung lebih polar dari fase gerak. Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF254, sedangkan fase gerak yang digunakan di sini adalah toluena banding etil asetat, heksana banding etil asetat, dan kloroform banding etil asetat. Digunakan gerak tersebut karena sifat piperin yang cenderung non-polar sehingga akan terbawa oleh fase gerak, sedangkan zat lain dan pengotor yang memiliki polaritas berbeda akan tertahan oleh silika gel. Pada KLT satu dimensi ini diperoleh RF toluena banding etil asetat sebesar 0,8 dan RF heksana banding etil asetat sebesar 0,91 dan RF kloroform banding etil asetat sebesar 0,67. Melalui KLT satu dimensi dapat diketahui pelarut terbaik yang digunakan pada KLT dua dimensi, yaitu pelarut dari KLT satu dimensi yang menghasilkan spot jarak tempuh yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi atau di tengah-tengah, yaitu toluen. Alasan mengapa toluena merupakan pelarut terbaik yang digunakan karena spot hasil dari toluena tersebut yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu atas maupun tidak terlalu ke bawah, sehingga dapat memperlihatkan senyawa-senyawa lain yang berada di atas maupun di bawah spot tersebut. Dengan kata lain, dapat terpisah dengan baik. Sedangkan untuk heksana yang sifatnya terlalu nonpolar dibandingkan di antara ketiganya yang paling nonpolar, hasil dari kromatografinya itu terbawa jauh dan tidak dapat terpisah dengan baik. Dan untuk kloroform yang bersifat paling tidak nonpolar di antara ketiganya, sehingga hasil spotnya kromatografi tersebut rendah atau nilai RF-nya rendah, paling kecil, dan tidak dapat terpisah dengan baik juga. Thank you.